cerah-cerah, enak dipandang karena kita semua anak Tuhan. Jadi selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sangat semangat kita karena kita semua udah menginjakkan kaki di SMP. Dulu kita masih SD, masih pakai celana merah. Tapi kita sekarang udah di tingkat menengah, kita pakai celana biru. Jadi kita sekarang mau belajar. Pembelajaran kita adalah Allah memperbaharui hidup. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita serahkan diri kita ke dalam Tuhan. Ke dalam naungan Tuhan. Melalui doa dan nyanyi. Oke, jadi siapa yang mau memimpin kita dalam doa dan bernyanyi, silakan ke depan. Oke, silakan. Mari teman-teman, saya undang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. 3, 2 ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai kemenangnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengar-dengar, ku puji dengan sejati. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dimulai. Ya Bapa kami yang dimuliakan namanya dalam surga, kembalikan bersyukur pada hari ini Tuhan. Kau telah memberkati kami dari perjalanan hingga sampai di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar kami ya Tuhan. Sekiranya Kau berkati ya Tuhan, Kau jaga kami supaya kami menerima apa yang diberikan Ibu guru kami. Bila juga itu ya Tuhan, pengetahuan yang diberikan Ibu guru kami menjadi sesuatu pedoman dalam hidup kami sebagai mana akan kami membutuhkan di masa depan kami. Bila Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang mengalir dan menjaga kami di tempat ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Masih ada semangat? Tetap kita bersemangat. Oke lah, baik anak-anak kami. Jadi mari kita buka buku sekarang. Ya, mari kita buka buku. Dengan materi kita ini hari, ya, Allah memperbaharui hidup manusia. Allah memperbaharui hidup manusia. Kita ada yel kita dulu lah. Ada. Yel dari SD kalian. Iya. Coba dulu siapa yang mau memimpin yel-yelnya? Kami Bu. Nah, coba silakan. Mari teman-teman berdiri. Mari kita tunjukkan yel kita di kelas 1. 3, 2 ya. Anak pintar, rajin belajar. Karena kita anak Tuhan. Yeay! Baik, ikut saja. Silakan dulu. Terima kasih atas yel-yelnya yang sudah disampaikan ke Ibu. Jadi kita pertama harus bersemangat, ya. Jadi semangat kita untuk menghadapi
Jadi kita buka buku kita tadi, ya. Yang materi kita adalah Allah memperbaharui hidup manusia. Allah memperbaharui hidup manusia. Siapa manusia itu? Sasaran utama manusia itu adalah kita sendiri. Pribadi kita. Oleh sebab itu, ya, karena kita sebagai pribadi yang mau diperbaharui, ya, dari sifat karakter, ya, karakter. Bisakah sifat seseorang bisa diperbaharui? Bisa. Melalui apa? Dari sifat-sifat, dari perilaku, dari malas-malasnya, ya kan? Iya. Jadi Allah memperbaharui hidup manusia, ya. Manusia adalah makhluk Allah. Kita adalah makhluk Allah. Kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi manusia ini tidak pernah luput daripada dosa. Iya kan? Iya. Pernah luput daripada banyak kelemahan. Ya. Bertingkah seenaknya, iya kan? Iya. Tidak ada lemah lembutnya, terlalu egois, emosional, iya tidak? Iya. Jadi untuk merubah karakter agar Allah dapat memperbaharui hidup kita, ya, agar Allah dapat memperbaharui hidup kita, kita ada jenjang-jenjangnya, ya. Kita ada jenjang untuk memperbarui hidup kita, yaitu menghadapi hidup kita sendiri. Kita harus berani menghadapi hidup kita. Kita harus berani jujur, berhati lemah lembut. Jadi kalau seandainya kita berhati keras, semua gue aja. Jadi gimana ada mau perubahannya? Iya kan? Iya. Jadi menghadapi hidup, aduh, saya nggak bisa ke sana gitu. Saya nggak bisa nantang kehidupan. Kalau saya nggak bisa nantang itu, mau saya ke sana gitu. Jadi akhirnya mundur. Berarti dia nggak bisa hidup. Ya udahlah, mau pasrah. Gitulah namanya. Jadi kita pasrah. Jadi yang nggak mau hidup itu adalah terlalu pasrah, iya kan? Iya. Ya, seandainya lewat juga ya udah lewat gitu. Jadi seandainya nggak lewat ya udah terserah. Mau dapat juga, oke. Mau nggak dapat juga, oke. Itu namanya nggak mau hidup. Nggak mau hidup. Jadi kita yang makhluk Tuhan harus berani hidup. Ya. Terima kasih anak-anak kami, banyak yang bersemangat, ya. Karena dari SD kemarin, ya, dari SD kemarin sudah lewat masuk ke SMP. Sudah bersemangat 99 atau 100? 100%. Jadi langkah-langkah perubahan itu, ya, langkah-langkah perubahan itu, ya, berani menghadapi hidup, ya, bersikap jujur, ya, bersikap terbuka, bersikap lemah lembut dan baik hati, ya, percaya bahwa ada perubahan, ya. Jadi berani menghadapi hidup. Saya perinci di sini, berani menghadapi hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, seandainya ada kejadian pada diri kita, seandainya kita tidak mau berani menantang, ya, jadi hidup kita akhirnya lemah. Jadi kita harus berani. Contohnya Tuhan Yesus, dia berani hidup, dia berani menantang, sampai dia berani mati di kayu salib. Nah itu, dia berani
Jadi kamu berani hidup? Berani. Nah, begitu. Ya. Terus kita berani hidup karena harus bertanggung jawab. Apa itu tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa itu tanggung jawab untuk kita bisa hidup, ya? Bisa hidup berkelanjutan. Dengan cara apa? Ya, inilah kita masuk pendidikan, biar tahu seluk-beluk kehidupan di masa depan. Nah, begitu, ya. Jadi berani hidup. Kita mau ke sana, sementara kita nggak tahu apa-apa di sana kan. Jadi kita harus berani bertanya. Ya, itu jalannya apa itu? Kan begitu. Kak, saya mau ke sana, tapi mau jalannya di mana? Kan begitu kan. Jadi kita harus berani. Jadi terus membangun hubungan kepada sesama. Kenapa ibu bilang harus berani memupuk, ya, memupuk hubungan sosial, karena kita dan teman-teman kita hidup dari teman kita, iya kan? Jadi teman kita juga hidup dengan kita, iya kan? Iya. Contohnya, saya menjual ini. Jadi kalau saya menjual ini, siapa mau beli? Kan begitu kan? Jadi itu namanya berhubungan, ya, berhubungan. Jadi timbal balik, kamu, saya, mereka, kalian, kita harus berhubungan. Karena kita saling bergantungan kepada sesama kita. Ya. Yang kedua, bersifat jujur. Bersifat jujur. Tadi yang pertama berani menghadapi hidup. Sekarang yang kedua bersikap jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, kadang ya orang tua kita menanya kita sesuatu. Kamu dari mana tadi, nak? Kadang ya anak-anak kami gak jujur. Karena kita tadi udah ke rumah teman. Kan begitu kan? Iya. Karena kita tadi udah ke rumah teman. Oh, tadi saya udah ditahan oleh guru saya gitu. Oh, tadi saya kesini gitu. Padahal tadi main-main di rumah teman. Itu namanya nggak ada jujur. Itulah contoh paling sering-sering dalam kehidupan kita. Sama orang tua kita nggak pernah jujur. Jadi seandainya kita nggak pernah jujur, itu pasti tersesat. Hidup kita tersesat. Contohnya zaman-zaman sekarang, zaman-zaman modern sekarang, banyak sekali ya. Banyak sekali keterjatuhan anak-anak muda kita lihat. Contohnya sekarang udah ada zaman-zamannya yang itulah yang narkoba. Udah tahu apa narkoba? Sudah ya. Itu narkoba adalah obat-obat yang mematikan manusia. Yang membawa ke dalam jurang. Tadi kamu udah pakai ini narkoba. Oh tidak. Benar ya? Saya bersumpah, Pak, saya tidak memakainya. Padahal itu kamu konsumsi itu berarti hidup kamu udah hancur. Begitu. Jadi makanya kita jujur, ya. Kalau kita jujur, kita di mana-mana pasti orang percaya kepada kita. Jadi kalau kita nggak jujur, ya, di mana-mana kita nggak bisa hidup. Oh jangan itu dimakan. Oh jangan itu dipegang. Oh jangan itu padahal. Oh itu jangan dimakan. Santap dulu. Oh itu jangan dulu dipegang. Oh pegang dulu. Kan begitu kan? Iya. Jadi kita harus jujur. Pertamanya tadi apa? Berani menghadapi kehidupan. Kedua, jujur. Ketiga, bersikap terbuka. Bersikap terbuka kepada teman-teman, kepada orang tua kita. Jangan sesuatu masalah kepada adik.
aja dalam hati. Akhirnya terlalu terpendam, membludak. Akhirnya kita sakit kepala. Coba, aduh, saya mau dari mana ya? Saya mau dari mana ini uang ini sama saya? Jadi seandainya saya minta sama orang tua saya, kemarinnya itu saya udah minta, jadi nggak dikasih lagi. Gimana ya caranya ini ya? Begitu. Jadi seandainya semua unek-unek dalam kehidupanmu kamu serahkan kepada orang tua, harus berbarengan dengan doa. Doa kepada siapa? Kepada Tuhan. Berarti kalau kita udah bermoral, udah etika kita jujur, ya, udah bersikap terbuka, ya, jadi kita bisa hidup dengan baik. Tidak terjerumus dalam dosa. Keempat, kelemah lembutan. Lemah lembut. Jadi seandainya ini ya, kelemah lembutan itu, ya, kadang ada teman kita mau berteman kepada dia. Jadi karena itu teman kita itu menengok matanya aja, akhirnya kita nggak mau berteman, ya kan? Iya. Jadi orang ada seseorang contohnya, dari ngomongnya aja, ya, dari sapaannya aja, ya, belum tentu kalau udah dikasihnya kita makan. Dari sapaannya aja udah lemah lembut, jadi kita enak berkawan dengan dia. Jadi seandainya ada juga kawan, hai, Auska. Jadi besok-besoknya, tahu, nggak usah kita berteman sama dia. Ini sama kawan ini aja lah kita berteman. Kan begitu toh? Iya. Begitu. Jadi harus ada lemah lembut. Dalam keluarga kita yang sering lemah lembut itu siapa? Ibu ya. Bagaimana Bapak? Agak tegas. Ya, agak garing sedikit kalau Bapak. Kenapa Bapak? Kalau nggak garing Bapak, jadi kita ya suka-suka hati kita aja. Ibu udah lemah lembut, tambah Bapak lemah lembut, ya nggak ada lagi yang garing di rumah kan, suka-suka kita aja. Bisa aja kaki itu di atas, ya kan? Iya. Benar tidak? Benar. Terus kelimanya, percaya pasti ada perubahan. Kalau yang keempat tadi udah kita laksanakan, pasti kesemuanya itu ada perubahan. Leli jangan dulu itu. Pasti ada perubahan. Kita menghadapi hidup, ya, harus berani menghadapi hidup, ya. Bersikap jujur, kita udah melaksanakan itu, ya. Terus bersikap terbuka kepada sesama, kita udah laksanakan itu. Jadi lemah lembut, kita udah laksanakan itu. Akhirnya kehidupan kita pasti ada perubahan. Percaya deh, pasti Tuhan itu di mana-mana membukakan jalan yang terbaik bagi Anda. Amin. Amin. Siapa dulu yang mau nyanyi sama kita? Yang ingin mau bernyanyi dengan kita untuk menghibur kita sekarang? Siapa? Coba. Ayo, yang mau menyanyi. Coba diulang lagi kita tadi. Tuhanku. Coba. Mari teman-teman saya undang untuk mari kita bernyanyi. Yesus itulah. Semangat ya, semangat. Yesus dikasih jiwaku. Tiga goyang. Yesus berkasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, kau
anak-anak kami yang ingin mau bertanya? Bu, Coba. Bu, bagaimana caranya menghadapi hidup di dalam kelas? Oh, menghadapi hidup di dalam kelas. Ya. Jadi gimana sih tipsnya berani menghadapi hidup di dalam kelas? Jadi kita menghadapi hidup ya bagaimana? Jadi itu ya harus Anda bertanggung jawab apa tindakan Anda ya. Anda harus berani memegang apa tindakan Anda, apa langkah-langkah tindakan Anda ya. Sesuatu tindakan Anda contohnya ya menyapu. Jadi menyapunya harus jangan tanggung-tanggung. Jadi harus bertanggung jawab juga. Jadi harus membersihkan gitu. Contohnya membersihkan lapangan gitu ya. Itu dalam hal-hal pembersihan. Contohnya dalam kelas, jadi harus bertanggung jawab juga ya. Ini yang ribut. Jadi tadi nanti kan dipanggil sama guru-gurunya. Siapa tadi yang ribut? Ini Pak, ini Bu gitu. Jadi harus bertanggung jawab juga ya. Jadilah tanggung jawab terhadap pelajarannya. Contohnya hadir di sekolah, ya itu tanggung jawab juga, ya. Jadi jangan hanya bagaimana ya saya bisa hidup dengan baik gitu. Sementara sekolah yang kayak kunang-kunang, kan begitu kan? Iya. Jadi pembelajarannya belajar kunang-kunang juga. Besoknya tanya, ini hari tanya, nanti tanya keterusan gimana pintarnya, sehingga nggak ada lagi tanggung jawabnya kan. Jadi itulah bagaimana. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Bagaimana tindakan menghadapi perubahan sehari-hari? bagaimana menghadapi perubahan sehari-hari. 5 langkah perubahan sehari-hari ya. Untuk menghadapi ya. Bagaimana menghadapi perubahan sehari-hari? Satunya jangan takut. Ya. Jangan takut dalam hidupmu. Contohnya ya, saya mau bertemu ini, saya mau bertemu ibu ini. Kamu jangan takut, harus berani. Oh, ada tugas sama ibu ini. Saya nggak bisa jumpa gitu. Oh, ada utangku sama ini. Oh, saya nggak bisa jumpa. Jadi harus berani, harus tanggung jawab. Terus harus mengambil jadwal dalam kehidupanmu, ya. Itu adalah keseharian, jadwal, roster dalam hidupmu. Saya bangun pagi ya kan. Sesudah itu saya mau kerja ini. Sesudah itu saya baru mandi, baru saya mau berangkat sekolah. Pulang dari sekolah, saya mau bekerja ini. Sesudah itu saya mau belajar. Malamnya saya belajar lagi. Besok sebentar lagi saya mau tidur. Itu adalah roster kehidupan. Roster dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah contoh paling cepat, paling inti dalam kehidupan. Oke? Main kayak gini ya, Pak? Jadi anak-anak kami materi-materi kesemuanya ini ya harus juga ya kalian camkan dalam hati kalian masing-masing ya. Harus kalian pelajari bolak-balik, mempelajari materi-materi yang kita pelajari ya, baik dari SD kemarin ya maupun sekarang ini. Jadi harus kalian tahu bagaimana materi-materi dari SD. Terus buku-buku ibadah.
buku keaktifan di gereja ya harus juga itu diselesaikan juga, harus ditandatangani oleh guru-guru jemaat atau siapa yang kerja di dalam gereja kita ya. Terus dalam kehidupan sehari-hari kalian ya itu di dalam rumah, di naungan rumah, jangan dulu di sekolah ya, harus bertata krama yang lemah lembut. Karena dalam kehidupan kita harus ada perubahan ya, harus ada perubahan. Dari SD kalian udah berubah jadi SMP, berarti dalam kehidupan kita berarti banyak kali perubahan ya. Dari SD kemarin udah masih pakai, dari SD pakai celana merah. Merah itu merah ya, celana merah. Jadi sekarang udah pakai biru. Berarti ada perubahan kehidupan kita kan? Ada. Jadi dalam materi ini mengangkat atau memajukan ya, menginspirasikan kepada kita untuk kita dapat menghadapi cara-cara perubahan dalam kehidupan kita. Dari SD kemarin sampai ke dari SD kemarin sampai ke SMP ya, agar Anda dapat menghadapinya, dapat lebih teliti mempelajari bagaimana menjadwalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadwalnya apa itu? Kita harus menyusun dalam kehidupan kita. Begitu. Ini materi kita ini, materi menghadapi hidup. Untuk berani menghadapi hidup. Manusia adalah makhluk berdosa, tidak luput daripada kesalahan. Ya. Jadi manusia perlu merubah karakter agar Allah dapat memperbaharui hidup kita. Kita memperbaharui hidup kita, ya. Jadi Allah juga memperbaharui hidup kita. Kita memperbaharui hidup kita. Kita nggak terjerumus dalam dosa, ya. Kita nggak terjerumus dalam dosa. Pasti Tuhan itu merubah hidup kita. Manusia memang memiliki keterbatasan dalam mengontrol hidupnya. Ya. Kita terbatas nggak mengontrol kehidupan kita? Pasti terbatas. Coba kalau emosi. Kalau lagi ada orang mengundang emosi kita, kan tiba-tiba aja kita nggak bisa mengontrol lagi kehidupan kita, ya kan? Langsung apa? Kan begitu ya. Apa? Mengapa? Jadi dalam kehidupan kita, kata-kata tanda seru itu marilah kita buang. Ya. Kata-kata tanda seru marilah kita buang dalam hidup kita. Jadi marilah kita berikan tanda-tandanya dalam hidup kita. Mengikut sertakan Allah dalam rencana hidup dan di masa depan. Mengapa? Karena hanya Allah yang memiliki otoritas penuh atas hidupmu seseorang. Jadi, ya. Siapa yang sering mengontrol dalam hidup kita? Tuhannya. Apakah orang tua? Tidak. Orang tua hanya sebentar. Orang tua hanya selagi kita di sampingnya, ya kan? Jadi contohnya,
kamu ke Jakarta, orang tua ke sini. Yang mengontrol kehidupan kamu siapa? Berarti Tuhan. Jadi kita itu jangan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari jangan sampai hanya orang tua kita junjung. Yang kita junjung dalam kehidupan kita adalah satu. Yang pertama adalah doa. Keduanya doa. Yang ketiganya kita sendiri. Yang mengontrol kehidupan kita adalah yang lebih tua dari kita, ya kan? Bukan kita sendiri. Ya, otak kita lah yang mengontrol kita sendiri. Jadi kan ada bedanya, kan begitu toh? Iya. Bagaimana? Ada semangat? Banyak semangat ya kepada anak-anak kami. Anak-anak kami banyak semangatnya. Paling hebat anak Tuhan. Coba dulu lihat kita. Anak pintar, 2, 3. Anak pintar, anak pintar, anak pintar. Anak pintar adalah anak Tuhan. Waduh, sangat semangat. Jadi semua materi kita ya, jadi harus kalian gimana? Simpan di mana? Bukan di sini? Bukan di sini? Karena asal diluruskan jatuh. Mana disimpan? Jadi bola-balik kita buka di mana ilmu itu? Ilmu. Di mana ilmu? Kalau kita buka-buka kalau nggak dibuka-buka bukunya, ilmunya di mana? Tetap di buku. Kalau nggak dibuka-buka bukunya, ilmunya di mana? Jangan tertanam di buku dong, ya kan? Iya. Kalau bukunya dibuka-buka, ya itulah ilmunya mengalir. Mengalir bagaimana? Jadi kita baca, kita pahami. Jadi itu lebih dari daripada guru. Jadi kita kan paham. Oh iya ya, dia bilang begini gitu, ya kan? Betul kawan. Betul. Jadi tadi bersikap jujur, ya. Bersikap jujur. Kita ulang lagi bersikap jujur. Kejujuran apa yang sering terjadi? Coba kamu. Jujur pada orang tua, Bu. Kamu sering jujur sama siapa? Sama siapa? Sama saudara. Sama siapa lagi? Bapak. Sama bapak. Sama siapa lagi? Sama teman. Sama siapa lagi? Sama yang mau bertanya, sama siapa yang mau bertanya kepada kita. Contohnya sekarang, kamu dari mana? Oh, tadi dari sana. Padahal tadi dia dari jalan. Itu sering dalam kehidupan kita adalah kejujuran. Ya, kamu tadi udah makan ini? Oh tidak. Padahal dia tadi yang makan. Itulah kejujuran, ya kan? Udah belajar tadi udah belajar. Oh udah, ya kan? Mana tugasnya? Padahal tadi menyentok sama kawan. Jadi disentok ya? Oh bukan, saya belajar
Jam berapa tadi belajarnya? Oh tadi malam sebelum saya tidur. Padahal baru dicontek. Itu kejujurannya itu udah nggak ada lagi. Udah hilang kejujurannya. Udah nggak bisa hidup lagi. Nggak ada lagi perubahan, ya kan? Iya. Jadi dalam hidup kita, ya, apalagi ya anak-anak kami dari SD, udah ada banyak perubahan. Dari anak-anak itu SD itu adalah anak-anak. Jadi sekarang kalian adalah remaja. Menginjak remaja. Jadi ada perubahan tidak? Ada. Anak-anak menjadi remaja. Perubahan itu adalah namanya perubahan. Jadi kita ya, jadi kalian dari anak-anak menjadi remaja. Jadi perubahan itu pasti ada. Jadi kalau kita perubahan hidup kita ya, kita perubahan hidup dalam kehidupan sehari-hari ya, kita andalkan Tuhan, pasti hidup kita pasti berubah dengan baik. Nah begitu. Jangan perubahannya di dalam kandang belakang. Jadi harus ada perubahannya di depan. Kepada teman-teman, kepada sesama kita, ya, oke? Coba kita menyanyi dulu. Sungguh ku bangga Bapa, 2, 3. Oke, sampai di sini materi kita ya. Jadi kita udah bernyanyi ya, kita udah belajar. Jadi semua lagu-lagu kita, semua materi-materi kita, jadi kalian pelajari lagi di rumah ya. Oke.
anak-anak kami, ini materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi harus dihafal-hafal di rumah ya. Ya. Terus keaktifan di gereja, ya keaktifan kalian di gereja harus ada juga itu, ya harus. Jadi jangan sampai hari Minggunya nanti nggak gereja. Ya. Jadi harus gereja ya. Iya, Bu. Kita anak-anak tuh. Bukan anak Tuhan di sini. Hanya setan. Kamu dan saya dan kita semua adalah anak Tuhan. Oke lah, terima kasih. Jadi sebelum kita mengakhiri semua pembelajaran kita dan pertemuan kita, ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa yang mempunyai kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah menolong kami selama kami dalam pembelajaran materi kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, limpahkan rezekimu kepada kami, agar kami senantiasa dapat memuji dan memuliakan namamu di surga melalui pembelajaran-pembelajaran kami yang kami terima dan yang kami berikan kepada anak-anak kami. Bapa di surga, inilah jiwa dan raga kami serahkan dalam tangan-Mu dari sekarang sampai untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih semua anak-anak kami. Terima kasih, Bu. Bagaimana? Lihat-lihatnya. Belum sampai.